Kalau engkau minum satu seluki, engkau akan tulus seperti anak domba. Itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seluki? Kalau engkau minum 2 seluki, engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Kalau engkau minum 3 seluki, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak kan angin berhembus kencang, jadi lebih banyak goyang-goyang itu. Itu belum minum miskin Bapak, belum minum miskin. Tapi kalau sudah 3 seloki dia bilang ambil saja, ambil. Kita pagikan malam ini. Pak Pendeta, kami di Balikpapan ini kami 1 seloki saja Bapak. Tapi ulang-ulang. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat sore. Ada sukacita. Puji Tuhan. Saya senang sekali ada di sini hari ini dan biar ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di bawah semangat tema ini berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat. Kita akan belajar bersama 2 bagian pembacaan Alkitab yang dibacakan bagi kita hari ini. Saya mulai dengan mengatakan begini saudara-saudara, kekristenan itu bertingkat-tingkat, berkelas-kelas dan ada 3 kelas dalam kekristenan. Ada berapa? 3. Kita bisa ukur kita ada di kelas berapa sebenarnya. 1, beragama tapi tidak beriman. Sama-sama 1, 2, 3, beragama tapi tidak beriman. Untuk agama semua orang beragama. Untuk menjadi Kristen, semua menjadi agama Kristen. Apalagi agama diatur dalam struktur berbangsa bernegara. Mau jadi polisi harus ada agama, mau jadi guru harus ada agama, mau jadi anggota harus beragama. Semua orang menjadi beragama. Apakah beriman? Belum tentu. Orang baptis dia baptis, orang sidi dia sidi. Tapi beriman belum tentu. Di Balikpapan ada begitu? Oh tidak ada. Mantap sudah. Kalau begitu dunia lagi sedikit kiamat di sini. Ya. Kenapa hal ini serius saudara? Kita terikat yang banyak hal yang mengaku Kristen tapi belum tentu beriman. Contoh, kalau tangan kanan gatal artinya? Kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat duit begitu. Lalu saudara kerja buat apa lagi kalau tangan kanan? Ya tinggal duduk begini-begini saja uang sudah ada itu. Kadang-kadang kita repot kalau begitu. Kadang-kadang saya bawa materi di mana-mana terus ada yang Pak Pendeta kita foto-foto dulu, boleh. Pas kami mau foto ada yang lari dari sana, jangan 3 orang Pak, jangan 3 orang. Kenapa kalau foto 3 orang? Yang mati bagian mana nanti? Oh, kiri kanan nanti hidup selama-lamanya tidak akan mati. Jadi beragama, tapi belum tentu beriman. Itu tingkat dasar. Tingkat kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Bertobat tapi tidak berbuah. Orang yang bertobat tapi tidak berbuah, dia cenderung bercerita tentang kisah masa lalu. Kalau dia bertobat tahun 1970, di mana-mana kesaksiannya hanya 1970. Di satu ibadah diberi kesempatan bersaksi, dia bilang waktu tahun 1970. Pindah ke satu tempat dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Ke satu tempat dia ulang lagi, waktu tahun 1970. Satu saat dia baru bangun, orang baku korek bilang 1970 siap. Bertobat tapi tidak berbuah, kita hanya bercerita tentang kisah masa lalu dan tidak ada kemajuan sama sekali dalam upaya ini. Ketiga, dan saya kira ini ideal. Yang dimaksudkan adalah yang paling tinggi adalah berbuah. Yang paling tinggi apa? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau mau Tuhan Allah dipermuliakan cukup 1, berbuah. Kalau kamu berbuah Bapakku dipermuliakan. Sehingga kita bisa katakan kepada orang, berhenti berdoa, Tuhan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi di kota ini. Tidak usah berdoa begitu. Murid-murid Tuhan berbuah dan kemuliaan Tuhan terjadi di sini. Nah ini dia soal. Sekarang pertanyaannya saudara boleh jawab. Gampang-gampang pertanyaannya. Berbuah bagi Tuhan gampang kah susah? Boleh jawab. Berbuah bagi Tuhan gampang atau susah? Susah atau gampang? Gampang atau susah? Susah atau gampang? Ya gampang.
Kalau bilang susah-susah gampang itu tidak ada jawaban itu. Berbuah bagi Tuhan itu gampang. Teks tadi kasih tahu dengan baik. Ranting yang melekat kepada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Banyak orang rindu berbuah tapi tidak mau melekat kepada pohon. Akhirnya buahnya ada tapi buah plastik. Saudara pernah lihat buah plastik? Jeruk plastik ada? Ada. Pisang plastik? Ada. Enak. Ya. Rindu berbuah tanpa melekat kepada pohon, ya tidak mungkin. Berbuah bagi Tuhan gampang. Dari SD kita sudah tahu di tanaman pohon itu, saudara-saudara, di tanaman itu yang cari makan apa? Bagian mana? Akar. Terus dari akar dia kirim ke mana? Ke daun lewat batang. Sampai di daun ada proses apa di sana? Fotosintesis. Kemudian dikirim ke ranting, buah keluar dengan sendiri. Dia punya soal adalah kita mau ada di situ kok tidak. Sekarang saya bertanya pada saudara, saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah. Pernah lihat pohon mangga berbuah? Pernah. Pernah lihat orang mengancam pohon mangga supaya berbuah? Tidak ada. Buah keluar dengan begitu saja. Itu sudah cukup. Anak-anak sekolah minggu sejak kecil sudah diajar lagu yang saya kira punya pesan yang sangat kuat. Lagu ini sangat kuat. Yesus pokok dan, saudara tidak tahu lagu ini? Nah kenapa suruh saya solo? Kan teorinya hanya begitu. Ranting yang tidak melekat kepada pohon tidak mungkin berbuah. Tetapi dia punya soal, saudara-saudara, bahwa tidak semua orang rindu melekat kepada pohon. Karena rupa-rupanya di pohon itu sudah ada banyak peraturan supaya dapat bertumbuh, berbuah dan seterusnya, saudara-saudara. Nah, bagaimana sekarang mengukurnya? Karena kita punya tema ini adalah subtema ini adalah hasil dari berakar dan berbuah. Kalau gereja ini atau saya ini sekarang, saudara nilai bahwa saya sudah berbuah lebat, berakar kuat di dalam Tuhan, kan harus kelihatan. Harus orang-orang melihat bahwa oh di sini GPIBI ini orang-orang telah berakar dan berbuah. Nah itu jadi ukuran. Baru tadi malam saya berkhotbah di Kupang, saya bertanya bagaimana saudara tahu bahwa di Pendeta Yandi itu ada Roh Kudus? Apakah karena saya berkhotbah berapi-api atau berair-air? Tidak. Apakah karena saya keras-keras berbicara? Tidak. Seseorang dinilai ada buahnya kalau ada Roh Kudus di dalamnya. Kalau apa? Kalau ada buah. Kalau buah itu ada, ya sudah selesai. Dia telah berakar kuat, dia telah berbuah. Karena itu saya ajak kita tadi baca di Galatia pasal 5 dan kita akan memulai merenungkannya satu persatu untuk mengukur kita sudah ada sampai di mana. Tetapi buah roh ialah satu apa? Kasih. Kasih. Kita boleh ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Kasih ialah. Boleh ikut. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Allah mengasihi dunia, amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Sehingga saya tidak akan pernah bilang kepada Pak Pendeta saya terlalu hormat Pak Pendeta, tapi waktu saya tahu Pak Pendeta punya sifat asli macam begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, itu egois. Kalau kamu hanya bisa mengasihi orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Mari kita uji pakai kehidupan sehari-hari, saudara, kasih yang tidak terpatahkan supaya kita nilai dalam kehidupan berjemaat, apakah memang kasih itu ada? Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu, di sini ibu-ibu 2 saja. Yang lain nenek-nenek semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak sakit? Terlalu sakit, mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit juga kan. Kami suami-suami waktu ibu-ibu sakit melahirkan, kan kami hanya dari luar baru bilang Yesus, tapi kami tidak tolong. Sudah bilang Yesus lagi pakai bayangkan kira-kira ini anak wajah seperti siapa ini, tapi hanya pelan-pelan. Sudah sakit melahirkan. Anak-anak dengar, anak-anak punya jam tidur kan orang tua punya jam bangun.
Orang tua punya jam tidur, anak-anak punya jam bangun. Orang tua tidak pernah tidur tagal anak-anak. Jam 3 subuh orang tua tetap gendong begini, betul? Sudah sempoyongan karena tidak tidur lagi, seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Makanya ibu-ibu punya lagu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobo digigit, padahal justru kalau anak bobo itu baru nyamuk gigit. Kalau nyamuk anak lari-lari, nyamuk mana gigit dia, kan tidak ada itu. Oke, terus orang tua mengajar anak-anak itu berkata-kata satu-satu suku kata. Orang tua ajar satu-satu suku kata. Ma, pa. Setelah anak usia SMP, SMA mulai bisa bicara sendiri, dia lebih suka bicara dengan orang tua atau dengan teman? Lebih suka bicara dengan orang tua atau dengan teman? Oke, sekarang saya mau tanya orang tua. Capek-capek kita ajar dia berbicara, dia lebih suka bicara dengan teman. Siapa suruh kasih makan dia? Kenapa kasih makan itu anak? Kenapa beli handphone kasih dia? Padahal kita yang capek untuk urus dia. Kasih tidak terpatahkan. Orang tua itu ajar anak jalan, pegang di tangan sambil ajar melangkah. Ta. Waktu dia dewasa bisa jalan sendiri. Ada suka jalan sama anak-anak, sama orang tua? Dia lebih suka jalan sama siapa? Kenapa kirim kasih dia uang? Siapa suruh kirim uang kasih dia? Hanya satu, apa? Kasih tidak terpatahkan. Makanya orang tua selalu bilang begini, anak-anak, biar busuk-busuk pun kamu itu kami punya anak. Pernah dengar kalimat itu? Saya kadang-kadang heran dengan orang tua. Dorang kira kami anak-anak busuk mengkali. Mereka bilang busuk-busuk juga. Tapi itu, melihat anak-anak mulai besar, saudara-saudara, orang tua dengan ekspektasi yang tinggi dia bilang begini, anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Waktu orang tua bilang ikat perut itu kan bukan mereka mau pakai stagen kan. Tapi mereka bilang ikat perut itu karena mereka berjuang, kadang-kadang harus utang untuk kepentingan anak. Apa yang ingin saya katakan? Kasih tidak terpatahkan. Dalam persekutuan jemaat ini saudara, kalau ini penilaian pertama tidak ada pada kita, saudara-saudara, kita belum berakar kuat, belum berbuah lebat. Apalagi kita penuh dengan pertentangan. 10 hukum Taurat. Hukum Taurat ada 10, dijabarkan dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam 2 kalimat Tuhan simpulkan dia dalam 1 kata saja. Apa itu? Kasih. Di dalam kata itu seluruh hukum Taurat ada di dalamnya. Sekarang saya mau uji. Kalau pendeta Yandi benci ibu pendeta, yang rugi pendeta Yandi atau ibu pendeta? Pendeta Yandi. Kenapa saya rugi? Setiap kali saya lihat ibu pendeta, saya punya hati baik atau tidak? Setiap kali orang bicara ibu pendeta punya kebaikan, saya punya hati senang. Setiap kali ibu bilang selompok pendeta, saya punya hati senang. Kalau saya mengasihi diri saya harus berhenti membenci ibu pendeta. Amin. Pertanyaannya, adakah saudara orang-orang di dalam gereja ini yang saudara tidak suka kok? Semua sektor ini aman-aman kah? Penatua diaken aman-aman ini? Tidak ada dusta di antara kita? Semua senyum tulus kah? Kadang-kadang kita senyum penuh dengan pencitraan, saudara-saudara. Kita datang, kita bilang shalom, kita lewat separuh. Jadi selama itu belum ada, saudara-saudara, kita harapkan apa yang lebih dari tema ini. Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Sama-sama tadi dia punya pengertian. Kasih ialah kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan pernah berubah menjadi kebencian. Saudara bisa ukur, saudara bisa nilai, itu ada pada dirimu atau tidak. 1, kasih. 2 apa? Sukacita.
Saya mau tanya kita, boleh jawab. Sukacita dan senang beda atau sama? Sukacita dan senang beda atau sama? Sama atau beda? Beda. Senang itu arti lain, sukacita itu berarti lain. Senang itu berurusan dengan kepuasan-kepuasan yang kita terima dari luar. Sukacita berurusan dengan sikap kita terhadap keadaan. Menyangkut senang, Alkitab berkata, ada waktu untuk senang, tapi ada waktu untuk susah. Jadi kalau saudara sementara senang sekarang, ingat sedikit lagi susah. Kalau saudara sementara susah sekarang, mungkin sedikit lagi sudah mati. Dan kita juga tidak tahu memang kita mati sampai kapan. Tetapi menyangkut sukacita, Alkitab berkata, bersukacitalah, senang, baik waktu senang, baik waktu. Soalnya sekarang adalah banyak orang itu mencari Tuhan untuk dapat senang. Bukan cari Tuhan untuk dapat sukacita. Kalau senang yang kita cari saudara-saudara, uang yang banyak membeli kesenangan. Tapi tidak dengan sukacita. Kalau senang yang kita cari, dunia memberikan kesenangan. Tapi sukacita hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan. Banyak jemaat, termasuk mungkin kami para pelayan, mencari Tuhan untuk kesenangan-kesenangan. Semakin sukses itu kita rasa Tuhan berkati kita sekali. Kesuksesan itu ada dua. Satu kesuksesan yang tampak, yang kelihatan, yang bisa disentuh, bisa diraba. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu tidak ada, sekarang rumah besar. Dulu jalan kaki, sekarang pakai mobil, Grab. Kita anggap sukses. Kita anggap sukses. Kita anggap sukses. Tapi sukses yang seperti ini bisa direkayasa. Dan dia punya masa waktu untuk selesai. Ada sukses yang kedua berkaitan dengan sukacita adalah sukses spiritual. Kesuksesan batinia. Di sini ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa. Kesuksesan spiritual adalah benteng paling terakhir di mana orang berhadapan dengan godaan demi godaan. Mari kita jujur, uang, waktu, tenaga, talenta, kesempatan lebih banyak kita pakai untuk sukses yang mana? Yang tampak atau yang tidak tampak? Yang tampak. Yang tidak tampak itu kita abaikan. Karena orang lagi berjuang mencari kesenangan demi kesenangan. Orang bangga sekali kalau dipuja-puji oleh orang lain untuk sebuah kesuksesan yang tampak. Beredar di grup-grup WA itu bilang begini. Dan ini sebuah kisah yang saya kira baik. Oke, terima kasih. Beredar di grup WA tentang kesuksesan yang tampak itu kira-kira begini. Pada akhirnya segala sesuatu akan menjadi nol saja. Sama saja. Ditulis begini. Di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik sama saja. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak, tidak bisa lagi. Waktu kita umur 20-30 tahun itu yang kita rasa kita punya pipi ini kinclong sekali. Sudah 50 meleleh Bapak, meleleh. Mau direkayasa bagaimana? Kami masih SMA, ada saya punya sahabat, saya punya teman akrab satu, dia tato Guns N' Roses punya lambang yang pangku kaki sambil melukis itu. Wih, gagah sekali. Tinta bagus, kulit bagus itu kalau ditato lagi mantap sekali. Itu SMA, umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit dan kami pergi lihat dia itu, saya juga sedih lihat itu tato, saya sedih. Itu tato itu bukan seperti orang pangku kaki, seperti orang menyembah itu dia mulai turun. Jadi yang kayak begitu tuh akan menurun. Tapi kita alokasikan banyak hal sekali untuk kesuksesan yang macam begitu. Saya tidak bilang bahwa tidak boleh, tapi kita tidak adil di situ. Ibu-ibu, kalau ada orang tanya bilang, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam 30 lip. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 sama ke 35? Lalu yang 15 di mana? Coba. Jangan percaya.
Kalau ibu jalan sama-sama dengan anak perempuan, terus ada yang tanya, siapa itu? Itu siapa itu? Itu siapa? Itu siapa? Ini anak perempuan saya yang pertama. Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya. Jangan percaya. Masa mama seperti kakak adik sama anak itu? Kalau mama seperti kakak adik dengan anak hanya dua kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu anak punya wajah itu terlalu tua. Jadi dengan mama itu tipis-tipis sekali ya. Kemungkinan yang kedua, dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah itu. Akhirnya dengan anak itu dia dekat. Tapi kita bangga sekali ketika orang bilang masih muda sekali, itu kita bangga. Itu usia 50. Di usia 60 tahun saudara, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Sudah pensiun. Rata-rata ASN, Polri kerja di perusahaan kan 60 tahun pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang kita datang anak-anak, siap laksanakan, hormat, lanjutkan. Itu aktif. Sudah pensiun mau ambil pensiun di kantor pos. Anak-anak yang baru honor 3 bulan lalu itu dia lihat kita dari jauh baru dia bilang, tua, aman kah tua? Oh gitu, macam kita mau cek ke dia itu. Tidak ada. Di usia 70 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, usia sampai 70 tahun. Rumah besar atau rumah kecil pun sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sudah pakai tongkat mau naik lantai 2 dengan begini. Oh, saya yakin kita repot sendiri juga. Di usia 80 tahun kalau kita sampai Tuhan izinkan seumur panjang itu. Di usia 80 tahun kaya ataupun miskin sama saja. Uangnya banyak sudah tidak penting. Sudah tidak bisa lagi di Kupang itu kita beli sei babi barang 1 kilo makan sendiri sudah tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita mall saja. Apalagi yang kita banggakan. Karena itu saudara-saudara, ini menjadi serius. Kalau mau berbuah, tadi kasih, terus yang kedua apa? Sukacita. Bukan cari senang. Senang itu bagian dari sukacita, tapi senang itu bukan sukacita. Seperti ban itu bagian dari mobil, tapi ban itu bukan mobil. Supaya jangan baru naik ban dia kira dia naik mobil. Tidak begitu. Sudah 2 ini. 1 kasih, 2 sukacita. Yang ketiga apa? Damai, damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia. Apa saja yang mendatangkan kebaikan bagi umat manusia itu namanya damai sejahtera. Persoalan kita tentang damai sejahtera adalah semua yang mendatangkan kebaikan itu tidak semuanya indah bagi kita, tidak semuanya indah. Kadang-kadang untuk menyembuhkan itu obatnya mesti pahit. Kalau obat tidak pahit itu kadang-kadang memang sulit untuk menyembuhkan. Tapi kan orang mau yang manis, yang enak, yang indah. Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Manusia sering ditempatkan pada 3 kondisi. Kondisi pertama, ada kondisi di mana kita mau sesuatu dan Tuhan mau. Pernah alami? Kita merindukan sesuatu dan Tuhan izinkan itu hal terjadi. Sukacita kan? Senang kita rindu bersaksi karena kita mau, Tuhan juga mau. Tapi ada kondisi yang kedua di mana kita mau tapi Tuhan tidak mau. Kalau kita mau dan Tuhan tidak mau, bukankah kita merasa stres? Kita marah. Bahkan kadang-kadang kita berhenti berdoa. Kondisi yang ketiga adalah Tuhan mau sesuatu, tapi kita yang tidak mau. Tuhan mau tapi kita yang tidak. Ada 2 orang bertengkar, suami istri bertengkar. Terus Tuhan bilang begini, hei kamu 2 kan suami istri. Damai sudah, damai sudah. Mau damai.
Kakak adik bertengkar, Tuhan bilang kamu dua mesti mengampuni. Berani. Mengampuni itu satu paket dengan perdamaian. Pendamaian. Pengampunan, pendamaian itu satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Contoh. Yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai, dia selalu bilang begini, Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah. Mau marah untuk apa? Kita sudah tua-tua ini. Dia mau datang silahkan, rumah ada. Tapi untuk saya pergi ke dia minta maaf, saya tidak. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri ucap? Ya, itu dia persoalan. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu kan terjadi di anak-anak. Anak kecil itu kalau main kelereng, mereka bertengkar, orang tua bilang, hei damai, damai. Kamu dua ini saudara, damai. Kita ini kalau berdamai kan biasa jabat tangan. Itu dia punya cara suruh hati tidak mau tapi terpaksa harus berdamai kan. Semua menjadi palsu. Ada banyak hal yang Tuhan mau dalam gereja tapi kita tidak mau. Contoh, saya tidak tahu di sini, tapi di gereja kami masih bergumul dengan pendeta, penatua, diaken, pengajar yang mabok terus. Kenapa saudara tertawa? Saudara maksud apa dengan itu tertawa? Memangnya di sini ada begitu? Ada kok tidak? Oh tidak ada. Tidak salah Saudara kadang-kadang ini kita kadang orang tua, bukan orang tua, istri bilang begini, Papa berhenti sudah, berhenti. Ingat umur Pak, ingat umur. Ya paling mati. Hai. Iya, jangan kasih tinggal ibu orang sendiri berurusan dengan petugas koperasi nanti. Temanilah ini istri dan anak-anak. 1-2 orang yang biasa minum, kalau di NTT itu namanya sopi, minuman lokalnya namanya sopi. Di sini apa? Cap tikus ada? Ada di sini juga. Jangan sampai ada yang sudah bawa tadi. 1-2 orang yang biasa minum sopi, mereka tanya saya, Pendeta, yo boleh minum sopi kok tidak? Saya tidak tahu. Pendeta apa tidak tahu? Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda itu adalah kisah yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu kita pakai. Legenda itu bilang begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Waktu Batra itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang bilang itu maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki. Tadi pakai darah apa? Domba. Engkau akan tulus seperti anak domba. Itu tempat minummu di perjamuan kudus. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Oh, engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang-orang tua dulu itu kalau mau masuk kerja kebun itu 2 seloki dulu. Keluar 2 seloki. Mau tidur 2 seloki. Bangun 2 seloki. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Monyet. Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak kan angin berhembus kencang, jadi lebih banyak goyang-goyang itu. Itu belum minum miskin Bapak, belum minum miskin. Tapi kalau sudah 3 seloki dia bilang ambil saja, ambil. Kita bagikan malam ini. Pernah dengar itu kalimat? Ya. Di 3 seloki itu ceritanya tinggi semua. Suara tinggi, mengganggu sekali lingkungan. Di sini kan tidak mungkin orang minum di gereja lah. Di lingkungan itu tinggal itu. Ya. Dan saudara tahu, ada banyak istri kena pukul di 3 seloki. Saya mau tanya dulu, di sini ada suami-suami biasa pukul istri? Kita ganti saja. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan. Jangan.
Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak mau tanggung jawab soal itu. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Babi itu makan di mana, tidur di situ, muntah di situ, semua di situ. Orang tanya, jadi Bapak kita berapa seloki? Engkau pilih sendirilah. Boleh jawab, minum air susu itu baik atau tidak? Baik, kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Air susu yang baik saja melewati batas bisa masalah, apalagi cap. Pak Pendeta, kami di balik papan ini kami 1 seloki saja Bapak. Tapi ulang-ulang. Nah itu yang bikin kacau. Nah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan itu saudara, kadang-kadang harus dengan catatan yang keras. Tidak boleh. Seolah-olah orang baik itu kalau orang mengiyakan segala sesuatu. Seolah-olah kalau organisasi gereja yang sehat itu adalah segala sesuatu itu boleh saja. Itu yang kita punya masalah. Kalau tidak ikut maunya dia cepat-cepat mau keluar. Kadang-kadang kita punya pemekaran gereja itu pemekaran bukan karena strategi. Bukan karena sebuah program yang strategis betul untuk kita buka. Bukan, tersinggung. Cek tersinggung, kenapa tersinggung? Mabok Bapak tersinggung. Wah memang tidak bisa begitu. Jadi kalau kita rindu ini terjadi, saya kira begitu. Kan ini persekutuan yang mengandalkan Tuhan. Sebagai efek dari orang yang berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Harusnya 3 itu ada. 1 apa tadi? Kasih. 2 apa? 3 apa? 4. 4 apa? Kesabaran. Sabar. Sabar itu ada 2 saudara. 1 sabar terhadap situasi. Ada situasi tertentu yang membuat kita mesti bersabar. Bergumul bertahun-tahun dan tidak selesai. Kita mau cari lahan parkir susah sekali, kita berdoa bergumul bertahun-tahun. Mau bangun 1 gereja bergumul bertahun-tahun. Kita berhadapan dengan kondisi di tengah-tengah pelayanan yang bertahun-tahun. Sabar terhadap situasi. Tapi yang kedua, sabar terhadap seseorang. Di sini nih ada orang yang menjengkelkan sekali, kok tidak? Yang kalau dia ada tuh memang kita rasa-rasa. Nah memang Tuhan mau kita bersabar terhadap mereka. Di setiap gereja, apalagi kita gereja saudara, GMIM, GMIT, GPIB dan GPM. Kita kan gereja saudara nih, kita baku tahu. Orang Alor bilang kita dan kita jadi, kita baku tahuin. Kadang-kadang nih saudara, Tuhan sudah atur di setiap gereja tuh ada orang yang tidak banyak bicara tapi dia kerja. Ada yang tidak kerja tapi hanya kerja menilai saja. Di sini ada yang begitu. Itu yang marga apa yang biasa nilai-nilai begitu. Ada yang waktu kita kerja dia tidak ada. Pas syukuran dia ada. Ada yang dia datang itu hanya protes saja, terus dia bertanya begitu rupa sampai dia jawab kembali dia punya pertanyaan, terus dia pulang. Menjengkelkan sekali itu. Di sini ada begitu juga. Saya tidak tahu dia majelis atau jemaat. Nah, sabar ini serius. Sabar itu bukan menunggu waktu pulang. Dalam Alkitab tidak mengisyaratkan sabar sekedar menunggu waktu pulang, bukan. Sabar itu adalah sebuah komitmen untuk terus seperti yang seharusnya dalam situasi seperti apapun. Itu kesabaran. Tetapi dunia ini kan berubah. Dari satu waktu ke satu waktu dunia ini makin cepat dia perubahan. Dulu. Di dunia ini ada satu binatang namanya ayam. Sampai sekarang juga ada ayam. Ayam yang dulu itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Waktu muncul ayam potong, ini ayam yang dulunya hanya ayam, dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Membuat kita yang pusing, apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung?
Kita jadi pusing sendiri ini ayam. Tapi apa yang membuat dia berbeda? Soal kesabarannya, soal prosesnya. Maksudnya begini. Ayam kampung tuh kalau saudara perhatikan, kita pelihara 1 tahun, masih kecil juga. Tapi dagingnya enak atau tidak? Kalau dia betina bertelur atau tidak? Kalau dijual mahal atau tidak? Karena ini ayam bersabar mengikuti proses. Beda dengan ayam potong. Ayam potong itu kita baru pelihara 1 bulan, dia punya mata sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia begini saja. Tapi ini ayam, ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, dia punya kaki patah. Anak-anak gas-gas motor dekat kandang, besok itu ayam mati. Kenapa? Ini ayam tidak tahu proses. Ada satu waktu iblis bilang begini, Yesus, kalau benar engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Tidak rubah kan? Padahal Tuhan Yesus bisa rubah. Lalu kenapa Tuhan tidak mau rubah? Padahal waktu itu dia punya kuasa, dia sementara lapar lagi karena puasa. Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, dia mau sampaikan, hei, bersabarlah, berproseslah sedikit. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau mau bikin roti pakai mujizat itu tiap hari di toko roti itu mujizat terus. Mujizat roti manis lah, mujizat roti tawar. Banyak orang tidak mau bersabar dalam proses. Padahal sabar itu sebuah respon iman, bukan reaksi emosional. Dalam kesabaran kalau kita bicara tentang iman, saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu salah satu teorinya adalah menyembah Tuhan itu sebuah respon iman, bukan reaksi emosional. Respon itu begini, ada suami meninggal, kan mereka sedih kan? Kita sedih ketika orang yang kita kasihi itu meninggal. Terus kita bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu saya bertanya tentang apa yang saya imani tentang kematian, saya temukan jawaban. Oh, ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan keyakinan iman seperti ini kita menyanyi. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat pada. Jadi kalau ada masalah, kita bertanya apa yang kita imani supaya kita berproses. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah om. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang anak-anak muda harapan menikah umur 28, kenyataan 36. Mas. Jadi seperti tadi, kematian kita bertanya, apa yang saya imani? Itu respon iman. Bukan orang ada mati kok, orang lain sedih di situ, dia datang langsung menyanyi. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Tambah menangis. Terus suruh anak-anak kecil baca puisi lagi di interlude-nya dengan judul Ditinggal Ayah. Orang sedih kok tidak? Menangis kok tidak? Jadi saudara kira kalau pas menangis itu robek kerja? Kalau saudara hanya ingin menangis cukup nonton film Korea. Saudara menangis. Jadi beriman kepada Tuhan itu sebuah proses terus menerus dan tidak akan pernah selesai. Sabar. Sudah 4 toh? 1 tadi apa? Kasih. 2, 3, 4, 5. 5. Apa? Kemurahan.
Ini kemurahan punya penjelasan dalam Alkitab ini menarik. Ada orang yang baik sekali. Dia tidak masalah dengan siapapun, tidak marah dengan siapapun, tidak minum cap tikus juga, orang baik. Tapi ini orang punya sekikir, tidak ada dua. Sekikir sekali. Di sini ada yang begitu, yang sekikir sekali. Jangan coba-coba minta sumbangan, mati kita. Saudara-saudara, kemurahan itu bagian dari kebersamaan. Tuhan tidak mau kita hidup untuk diri kita sendiri. Kalau hidup dengan orang lain, bermurah hatilah. Semua yang berpusat pada diri sendiri Tuhan Allah tidak mau. Semua yang berpusat pada diri sendiri Tuhan Allah tidak mau. Yang berpusat pada diri itu apa? Kesombongan. Tuhan Allah tidak mau. Kikir. Tuhan Allah tidak mau. Karena kita punya hidup ini untuk orang lain. Saya punya teman-teman yang biasa meditasi, mereka datang kalau lihat saya dengan ibu bertengkar sedikit, dia bilang, "Wah, kamu suami istri bertengkar. Orang seperti saya tidak bertengkar dengan siapa." Saya bilang, "Iya, karena engkau hidup di hutan. Pohon mana yang akan kasih tersinggung Anda di hutan? Tidak." Hidup dengan manusia ini kita kan dituntut banyak hal. Kita manusia ini kan mut-mutan begitu. Toh kadang-kadang kita baik sekali. Pas datang tuh karena enak, badan lagi bagus-bagus, baru minum vitamin datang. Salam semua, apa kabar? Cantik-cantik semua. Aduh, mantap salam, mantap-mantap. Hari ini. Belum tentu besok kan. Besok mungkin karena efek vaksin atau apalah begitu. Dia sampai hanya begini. Hei ibu, kenapa tidak seperti kamu? Kau tanya-tanya kenapa? Nah, Tuhan mau kita jadi berkat kan, bermurah hati sedikit kan. Nah, ini serius. Saya pakai 2 contoh. 1, kita ada nama. Kita semua ada nama. Kita punya nama ini sebenarnya untuk siapa? Kita punya nama ini. Untuk kita dan untuk orang lain. Karena tidak ada orang memanggil namanya sendiri, tidak ada. Siapa di sini yang panggil namanya sendiri? Siapa di sini yang pas mau makan terus dia bilang, "Ya Andi, makan." Kan tidak ada. Kita punya nama ini untuk orang lain juga. Ya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Amin kok. Kedua, kita makan atau tidak? Makan. Kita makan ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang. Maksudnya begini. Istri itu kalau dia sakit dan tidak mau makan, kami suami bilang begini, "Mah, makan sayang." Tidak bisa Papa. Makan sayang. Dia bilang, mulut pahit. Mama makan. Ketika tidak ada bahasa lagi kami akan bilang, "Ma, makan karena anak-anak masih kecil loh." Itu dia langsung tambah. Mau anak-anak ada mama baru. Jadi mereka makan saja itu kepentingannya untuk orang lain juga. Tapi heran, ada orang yang makan tidak ingat orang lain. Kita kerja di gereja ini, tapi satu itu dia bangun, dia ambil semua, lalu kita makan apa? Kita persekutuan kan tidak bisa begitu. Kita pakai pakaian atau tidak? Pakai kan? Nah, kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa sebenarnya? Untuk diri dan untuk orang. Untuk diri supaya jangan panas atau jangan kedinginan. Untuk orang lain itu ya, maksudnya apa ya? Ya kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa kan. Kalau kita sendiri tidak ada orang kan kita bisa jalan saja tidak apa-apa. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Betul kok tidak? Supaya orang ketemu kita dia, dia begitu. Jadi kemurahan itu penting dalam kaitan kita hidup dengan orang lain. Yang sekikir-sekikir dong berhenti sudah. Saya mau kasih tahu saudara, ada orang yang bukan tidak diberkati, tapi kan dia terlalu sekikir. Dia tahu sekali cara bagaimana mengumpulkan uang, tapi dia tidak tahu cara menikmati. Dia tahu menjadi kaya, tapi dia tidak tahu menjadi bahagia. Saya suka pakai contoh, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya.
Satu saat di Surabaya baru saya telepon, Pak Pendeta, yo saya di Surabaya, enak pesir-pesir. Tidak Pak Pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah dapat rujukan dulu baru ke sana, sudah atur saja. Jangan terlalu sekikir juga lah. Kita ini, kadang-kadang dengan Tuhan pun kita sekikir ini. Saya tidak tahu di sini, di banyak tempat itu ada tanggung persembahan datang dia hanya apa ini? Itu satu. Kedua, orang Kristen ini banyak kemurahannya terjadi waktu Natal dan Paskah. Orang baik di waktu Natal Paskah itu terlalu baik. Tapi mungkin di waktu mau pemilu juga lah mungkin ada. Saudara-saudara, kalau mau Natal mau Paskah ada nenek-nenek lewat bawa pepaya begitu. Nenek, kemana? Pasar. Buat jual. Nenek, sini, mari. Sudah jam begini nenek ke pasar. Mari nenek, mari. Nenek duduk. Nenek mau minum apa? Boleh. Terserah ibu saja. Nenek boleh bilang teh, kopi, bir atau wine. Nenek pilih saja. Nenek bilang sudah saya bir saja. Nenek pilih bir saja. Dia kasih keluar bir, nenek minum 2 botol. Terus dia keluar bawa uang, dia bilang, nenek ini untuk bayar pepaya ini. Ini hari Natal, hari baik. Jadi ini ada gula, ada beras, ada kopi. Nenek tinggal di mana? Oh, di tempat satu. Nenek pulang, jalan kaki. Jangan. Grab. Antar nenek pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, Mama, kenapa? Kau punya nenek datang lagi. Atur dulu itu nenek itu. Kemurahan itu berat untuk kita atur. Tapi yang Tuhan maksudkan kemurahan supaya kita belajar menjadi berkat bagi orang. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Apakah karena usia? Apakah karena sakit? Apakah karena kecelakaan? Kita tidak berdaya. Tapi waktu orang cek, ini orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Jangan sampai waktu dia masuk pintu semua bilang, beban sudah datang. Jangan begitulah. Hidup itu kita bermurah hati sedikit. Ada 2 orang berdoa minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, ya dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu, sementara duduk di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Jadi waktu mereka 2 baku lihat begini, yang satu, perasaan kan engkau dapat karunia memberi, kenapa engkau lebih sukses dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan titipkan lebih. Engkau kan mau bagi orang, tahu ini lebih. Engkau kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya bilang. Saya tidak tahu kita di sini lebih banyak karunia apa itu. Nanti masing-masing ukur saja begitu. Oke. 1 tadi apa? Kasih. 2. 3. Keempat. Kelima. Keenam. Kebaikan. Kebaikan itu respon dari kasih karunia. Orang yang berespon dengan baik kasih karunia, dia akan melakukan sesuatu dengan baik. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan anak ini, kami 2 tidak kenal. Memang kami 2 tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota. Kira-kira dia mau ke tidak? Dia mau ke tidak? Tidak mau. Dia ada ayam 1 di rumah. Entah itu ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong. Dia ada ayam 1 di rumah. Saya pergi ke dia rumah, dia kasih saya kok tidak? Kami 2 tidak kenal. Tidak.
Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru satu. Kira-kira dia mau atau tidak? Oke, saya kasih dia mobil satu. Toyota Alphard satu. Harga kira-kira 1 miliar mungkin ya. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma ini mobil dari saya. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia punya rumah ada ayam dia kasih saya kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba jadi baik begini? Karena dia telah mendapatkan sesuatu toh. Berespon terhadap kasih karunia. Membuat seseorang berbuat dengan baik. Dia berbuat baik kepada saya. Bukan karena dia mau bayar itu Toyota Alphard itu. Tapi dia bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah dia terima. Sampai di titik ini saudara-saudara. Pendeta, penatua, diaken, pengajar, pimpinan kategori fungsional siapapun yang ada dalam gereja. Kalau dia memahami bahwa Tuhan telah berkorban bagi dia dengan sangat mahal. Dia tidak akan pernah bertingkah dalam pelayan. Tidak akan. Tidak akan. Saya masih dapat di banyak tempat saudara. Kami kalau di Gemit itu namanya rayon. Di sini sektor Ibadah itu ada yang ibadah hari Senin, Rabu, Jumat. Ada yang hanya Senin, Jumat, Kamis, Selasa. Tapi rata-rata 2-3 kali ibadah satu minggu. Kalau 3 kali berarti Senin, Rabu, Jumat. Terus pembacaan. Warta pelayanan bilang begini. Hari Senin dipimpin oleh penatua Manobe. Hari Rabu dipimpin penatua Manobe. Hari Jumat dipimpin penatua Manobe. Dia bilang, tidak ada orang lain lagi, saya saja di sini. Jadi dikasih kesempatan pimpin itu macam apa, macam bagaimana ya? Di sini ada juga toh. Orang tidak memahami kasih karunia, dia anggap bahwa semua itu hanya beban. Kalau kami tahun ini akan ganti seluruh penatua, diaken, karena kami semua berlaku seragam klasis jemaat sinode. Saya tidak tahu di sini bagaimana. Juga ada yang sangat menanti itu waktu berhenti itu. Yes, tinggal 2 bulan. Yes. Iya, tiba-tiba Tuhan kasih SK kembali ke rumah Bapa. Yes ke sana. Weh, selagi masih ada waktu nih melayani toh. Kan tidak repot juga ku melayani. Itu kita punya. Jadi kebaikan itu ada di situ. Kebaikan itu saudara sebenarnya bagian dari spiritualitas. Spiritualitas itu apa ya? Gerakan dari dalam keluar. Gerakan dari dalam keluar. Bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Saudara tahu orang yang pencitraan. Apa yang ada di dalam? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Gabungan antara teologi dan etika itu spiritualitas. Jadi dia lakukan tuh, kalau kalimat Paulus, apapun yang kamu perbuat, ya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk. Karena yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas spiritualitas yang benar, belum tentu. Semua orang bisa datang gereja, itu orang kok rajin sekali, tapi kita bisa bedakan. Ada yang datang gereja itu karena memang dia mau butuh firman. Ada yang memang dia mau kasih tunjuk dia punya pakaian. Pas dia beli baju merah, rok kuning, sendal hijau. Nah dia mau pakai kemana? Merah kuning hijau ini dia mau kemana coba? Ya terpaksa di gereja saja. Dia tunggu semua sudah ada baru dia. Kebaikan tidak di situ. Ini tapi saya lihat yang pakai pakaian begini ini bagus-bagus. Saya senang. Satu saat saya bilang jemaat. Boleh pakai yang ibu-ibu, nona-nona itu boleh pakai pakaian yang mini-mini datang ke gereja kok tidak? Orang bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Pak Pendeta, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang amin. Tuhan memang melihat hati, tidak melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian, bukan lihat hati. Engkau kira engkau sendiri dengan Tuhan?
Atau engkau mau pergi ke Tuhan sekarang? Pakai begitu berduduk di situ, itu kita di muka ini kita susah. Kita lihat juga salah, tidak lihat lebih salah lagi. Jadi buat yang baik-baik saja tuh. Aneh-aneh. Kadang-kadang kita dalam gereja ini pencitraannya terlalu banyak. Pencitraan saja. Saudara bayangkan, ada waktu di mana banyak orang tahu menyanyi, tapi mereka tidak isi di waktu bergereja. Kan hari-hari Minggu itu ada kesempatan solo, duet. Tapi tidak. Kadang-kadang pendeta tanya, ada solo, duet, paduan suara? Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua Sinode GPIB akan beribadah bersama-sama di GPIB di sini. Itu solo juga dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Ini karunia makam puji. Ini bukan kebaikan. Ini kerusakan ini kerusakan. Begini-begini bikin rusak persekutuan. Tidak baik. Ya saudara-saudara, kalau ini kan kita nilai persekutuan mengandalkan Tuhan. Ya, bukan mengandalkan diri. Membentuk jemaat yang mandiri dan solid. Mau mandiri bagaimana? Latihan dia tidak ada, pas tampil dia depan. Itu mandiri. Tidak begitu. Amin kok. Di sini juga ada. Ya. Oke. Satu tadi apa? Kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesetiaan. Kita di sini setia semua. Saya lihat saudara ragu-ragu yang saudara buka. Oke, saya tidak omong rumah tangga lah, biar saya omong setia di gereja saja. Gereja saudara, waktu peneguhan penatua diaken, peneguhan anggota sidi, kita punya jawaban tuh kurang lebih sama. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji dan kira-kira begitu ya, dia punya formula. Gitu toh? Itu punya 3 maksud. Pertama, saya menjawab begitu karena saya percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengaku itu. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Karena banyak yang menjawab ya habis terus dia hilang. Ada yang jawab habis hilang, padahal waktu dia jawab itu pencitraan sekali. Waktu CD orang tanya, apakah jawabmu? Dia bikin seperti sedih-sedih itu. Ya, saya percaya. Hei, suruh dia berhentilah. Oke. Jawab ya habis masuk. Ada yang hilang. Ada orang yang 1 tahun itu dia gereja mungkin hanya 2 kali. Natal 1 kali, Paskah, makanya dia sebut jemaat napas. Natal dan Paskah. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau semula terengah-engah mau mati itu tiba-tiba ingat ibadah, Bapak, ingat ibadah. Di sini juga ada orang ini yang seumur hidup dia gereja sekitar 3, 4, 5, 6 kali saja. Seumur hidup ini. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Ya itu dia tidak kemana-mana lagi, kan dia tinggal begini saja, kita doakan dia. Setia apa? Saudara kalau setia terhadap seseorang, kepada sesuatu kan selalu. Saudara setia pada HP kok tidak? Saya mau tanya saudara, sebentar pulang dari sini lupa handphone, datang cari kok tidak? Kenapa tidak lepas koster dapat saja?
Itu biar mau masuk rumah. Tiba-tiba sadar kita lupa. Kembali, tolong telepon, kasih tahu. Hei, saya lupa saya punya handphone. Taruh di mana? Ada di situ. Mama duduk di mana? Cek di semua tempat duduk, saya ada duduk di situ. Kesetia itu membuat kita mencari. Ketiga, saya menjawab ya bukan sekedar masuk, tetapi siap diatur. Bayangkan kalau ada 400 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau di tiap kakak ada 2 anggota sini dan masing-masing mau atur diri sendiri. Bukankah kita akan baku bunuh di ini gereja? Jadi ya karena percaya, ya untuk masuk, ya untuk diatur. Tanda kesetiaan. Saudara, ada anak satu mau menikah, dia datang minta saya, pendeta, saya mau minta bapak jadi bapak saksi. Saya hanya mau jadi saksi bagi orang setia. Kau setia, kau tidak bilang. Bapak saya setia, Bapak. Coba kasih tahu kau punya kesetiaan. Bapak tanya Nona ini. Nona sudah kerja. Bangun pagi dia belum siap, saya sudah telepon. Siap, saya mau jemput, antar. Jam pulang kantor, belum jam pulang saya sudah telepon. Siap, saya mau jemput, bawa pulang. Saya kasih tahu dia, itu pacaran. Sudah nikah bisa berubah. Jangan sampai waktu nikah yang kau beli motor metik 1 terus ibu mau manja-manja dan papa antar. Ada motor itu. Manja sekali macam. Saya bilang anak-anak muda, dorang saya bilang, hei anak-anak muda, kamu jangan buru-buru menikah. Jangan buru-buru menikah. Karena apa? Karena yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal lebas saja. Orang bisa berubah. Ada satu potongan video satu yang saya punya beredar cukup luas ketika saya bilang begini. Waktu pacaran itu bulan Februari, suami bisa pulang, laki-laki bisa pulang, bawa bunga sembunyi di belakang, bisa sambil berlutut dan romantis sekali dia bilang, I love you. Pacaran. Sudah nikah paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang saya di situ baru dia bilang kau makan, saya sudah makan tadi dan teman. Masih pacaran itu saudara tahu, yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Batu, dia bisa ancam-ancam pacaran. Sudah menikah, berani yang perempuan terantuk sedikit, dia pakai bahasa Kupang, dia bilang, kau taruh mata di mana? Dasar tengah. Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yo jatuh. Pacaran. Sudah nikah mereka naik motor sama-sama tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor, tidak ambil nona. Yang ibu protes, papa bagaimana ambil motor tidak ambil saya? Sayang minta maaf. Sayang sudah lunas tapi motor ini masih kredit belum selesai jadi bisa berubah. Setia tuh yang saya maksudkan, setia tuh proses dari 1 hari ke 1 hari ke 1 hari. Terus menerus, bukan bilang saya dulu paling setia di ini gereja Pak. Saya tidak omong dulu, yang sekarang. Setia itu melibatkan janji antara saya seorang dan Tuhan. Itu setia. Saudara, ini kisah yang saudara tahu tapi saya mau kisah ulang. Ada satu istri protes dia punya suami. Papa sudah berubah. Papa tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah tidak setia. Dia pun suami, tidak setia bagaimana? Papa tuh dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan nasi goreng. Dulu papa sedikit-sedikit sudah ajak mama beli pakaian. RB. Iya kan cinta itu tidak terukur. Dulu tuh papa datang sedikit-sedikit. Ayo tutup mata sayang, tutup mata. Wah. Sekarang kenapa papa tidak begitu? Papa berubah. Dia pun suami yang, mama, coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Oh selama ini papa hanya umpan mama.
selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Suami bilang, ma, iya, buka pintu dulu. Tidak. Mama, iya, buka pintu, tidur di luar. Mama, kenapa buat saya begitu? Saya ini mama punya suami. Kenapa buat begitu? Dia istri bilang, papa, coba papa pikir. Coba papa pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Jadi kesetiaan itu proses terus menerus. Amin kok? Iya saudara-saudara. Jadi mari kok kita, apalagi weh, ini ada laki-laki perempuan ini. Laki-laki itu melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami suami-suami ini, kalau kami duduk sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap. Hanya mata yang ikut. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu, nona-nona tuh kalau duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka tidak histeris. Mereka biasa-biasa saja. Tidak terlalu reaktif juga. Standar sekali. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Itu coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah dia pakai siku, dia bilang. Pas di sebelah lihat dia pakai bibir bilang. Kadang-kadang tiga. Satu. Itu ibu-ibu begitu ada di sini. Dan saudara-saudara, memang bicara setia itu saudara, proses terus menerus. Karena kita tergoda untuk banyak sekali hal yang kita lihat, kita temukan. Seberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata. Lemah dan lembut. Lemah dan disambung menjadi. Oke. Kami suami-suami di NTT ini kadang-kadang hanya sampai di lemah saja. Lembut tidak. Artinya ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit mau mati begitu baru dia tidak ada tenaga lagi, dengan lembut sekali dia akan bilang kepada dia punya istri, Mama terlalu baik. Tuhan sayang Mama. Ini kalau lemah. Kalau dia ada kuat-kuat gitu. Nah, dengar penjelasan ini. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, saya punya kaki Bapak injak. Itu bukan lemah lembutan, bukan itu. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu kelemah lembutan namanya. Marah boleh atau tidak? Tapi marah itu proporsional. Ayub, kalau saudara baca Ayub pasal 2 ayat 9-10. Ayub sudah luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia punya istri datang bilang dia, Papa, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah.
Ayub bilang begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan, yang tidak baik engkau tidak mau terima. Ayat ke-10 tutup dengan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah sifat istrinya, yang hanya mau terima yang baik, yang tidak baik tidak mau terima. Itu proporsional. Ada anak malas, marah dia punya malas. Bukan marah dia punya orang. Jangan sampai yang malas itu datang yang selompat pendeta. Terus kita bilang, kau pi mana kau, saya tidak suka lihat memang orang malas punya muka. Itu marah dia punya orang. Supaya kita marah pada waktu yang tepat. Dan tidak marah sembarang. Kita bapak-bapak ini yang kadang-kadang di kampung selalu bilang, saya kalau sudah AA, BB, hei, yang AB itu anak TK. Di sekitar sini ada TK. Coba ikuti mereka hafal huruf pagi-pagi. A, B, BA dibaca. Jadi kalau sebentar pulang, Papa bilang, saya kalau sudah AA, saya kalau sudah BB, tanya beliau, Papa TK di? Jangan itu kalau tanya kita masalah. Apa yang saya maksud? Kita tidak ada seorang manusia yang ditugaskan khusus untuk memuaskan kita punya keinginan setiap hari. Kadang-kadang kita kecewa. Saya tidak tahu majelis di GPIB sini. Tapi saudara bayangkan, kalau majelis penatua diakennya itu bapak-bapak banyak misalnya. Ada 10 bapak-bapak. Nah ini bapak-bapak yang 10 orang ini di rumah paling didengar oleh orang rumah. Karena dia laki-laki satu-satunya di itu rumah. Yang kedua juga sama sampai ke 10. Dorang 10 yang biasa didengar di rumah ini yang akan rapat di belakang. Menurut saudara kursi picah atau tidak? Karena semua mau didengar. Semua mau marah. Semua mau tersinggung. Lalu kita mau bagaimana? Kan kita kelola, apalagi di gereja ini kerja sosial. Tambah repot. Jadi kelemah lembutan ditaruh di situ supaya kita tahu saat menempatkan diri, marah, salah, benar. Nah, menolong sebuah persekutuan yang akan mengandalkan Kristus, Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini naik turun terlalu banyak. Dan karena itu kalau tanpa kelemah lembutan tidak bisa. Ada orang yang sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Kenapa tidak banyak sekalian dia tampung-tampung itu tersinggung. Kita akhiri dulu. Ya, kita menuju yang ke-9 dulu. 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penguasaan diri itu adalah orang yang tahu tujuannya. Orang yang tahu tujuannya itu dia kuasai diri. Kita mau pergi ke bandara. Waktu kita keluar dari sini, kita diberi tawaran belok kiri atau belok kanan. Kita ikut yang arah ke bandara. Sampai di depan kita diberi tawaran lagi, kiri atau kanan. Di banyak tempat kita diberi tawaran untuk belok kiri, berhenti dan seterusnya. Orang yang kuasai diri, dia tahu tujuannya kemana. Itu kuasai diri. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sadari betul kita punya tujuan ini mau kemana. Orang yang kuasai diri kan dia tahu tujuannya. Sekarang saudara lihat. Saya ada 4 pendeta. Kami 2 mau perang lawan orang di sana. Kami pegang senjata. Kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain. Musuh juga merayap dari sana datang. Waktu kami merayap mau perang, tiba-tiba saya injak Pak Pendeta punya sepatu. Baru. Kredit tapi kita.
Waktu saya injak beliau punya sepatu, menurut saudara beliau marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Karena ada sesuatu lebih penting di sana. Kuasai diri itu orang tahu tujuan. Bayangkan kalau kami dua tidak ada musuh di sana. Kami duduk-duduk tiba-tiba saya muat saya punya kaki di beliau punya sepatu. Minimal beliau akan kepas. Kau tidak ada mata kah? Orang yang kuasai diri tidak ada waktu untuk bicara, berkelahi, iri hati. Di sini ada yang biasa iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Bapak rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Bapak untung lebih banyak. Ada dua orang yang biasa iri hati, mereka dua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan suruh malaikat urus. Malaikat datang bilang, Bapak, karena Bapak berdua ini biasa iri hati, jadi Tuhan minta satu saja yang minta. Yang satu diam saja, satu minta. Tapi yang satu ini kalau dia minta apa, yang tidak minta akan dapat 2 kali lipat. Jadi misalnya kalau Bapak minta motor 1, saya dapat 2. Kami dua tidak mau minta. Masing-masing bertaruh, kalau begitu saya tidak minta. Oke, kalau begitu tarik lot saja, siapa yang minta? Ya saya yang minta. Kalau saya minta kaya, kan pasti Bapak lebih kaya. Pikir-pikir, sudah Tuhan, kalau begitu tolong kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, Bapak buta berapa? Menurut saudara buta 1 rugi atau tidak? Tapi kan lebih senang lihat orang buta 2 kan? Nah itu iri hati. Iri hati. Kita rugi tapi terlalu senang lihat orang. Itu kita senang sekali. Ada 3 orang ke stasiun kereta. Sampai sana. Kereta sudah jalan, jadi mereka lari dari atas, lompat ke atas kereta. Yang 2 naik, yang 1 jatuh. Yang jatuh itu dia tertawa. Jadi orang yang mau tolong ini datang, loh, kenapa engkau jatuh, engkau tertawa? Dia tambah tertawa. Lalu kenapa kau yang jatuh, kau tertawa? Dia bilang tidak. Dorong 2 yang naik itu sebenarnya hanya antar saya. Saya tidak tahu dorong 2 kemana. Jalan tidak ada tujuan dalam hidup. Kadang-kadang saudara-saudara kita hidup nih ya. Pendeta. Kami 4 orang ini dipersenjatai. Kalau kami tidak ada ruang tembak, kami dengan kami akan baku tembak. Jadi penatua diaken tukang berkelahi, pendeta yang tukang kan tidak ada ruang pelayanan. Mau duduk. Kita nih main-main duduk pegang pisau, cerita-cerita tiba-tiba saya, karena tidak ada ruang tembak. Karena itu saya kira ini menjadi serius bagi kita, penguasaan diri. Supaya apa? Jangan sampai orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Kita yang menggigil, tolong kasih kecil dia punya kulkas dulu. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Suruh istri cek, mama, yo kau cek dulu. Kenapa? Dia kredit ke cash. Orang kenapa kita yang sibuk di sini? Kita ini terlalu kepo dengan orang lain ini. Nah, mari kita hitung. 1, kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saudara lihat. Sekarang lihat ulang ayat 22. Boleh buka Alkitab kembali, lihat ayat 22. Tertulis tetapi buah roh atau tetapi buah-buah roh? 1 kali tulisan buah atau 2 kali? 1 atau 2? 1. Apa maksudnya? Buah roh itu 1 yang berisi 9 bagian. Seperti mangga, ada kulit, ada isi,
ada biji, ada kulit, ada daging, ada biji, dia disebut apa? Mangga. Atau adakah mangga di sini yang orang datang, orang heran bilang, Pak, mangga di Balikpapan luar biasa, Pak. Dia punya kulit di sini, dagingnya di sini, bijinya di sana. Ada mangga begitu di Balikpapan, itu mangga gila namanya. Apa maksudnya? Ini buah roh ini tidak bisa dipanjar-panjar. Tidak bisa bilang, Pak Pendeta, dari 9 itu saya sudah 4, Bapak, tinggal. Oh, itu tidak ada buah plastik. Dia satu paket. Tetapi buah roh. Nah, saudara-saudara, apa maksud ini semua? Ketika orang mau supaya dia berakar semakin kuat di dalam Tuhan, dia mesti banyak memberi telinga untuk mendengar. Mendengar itu, saudara, itu ibarat orang gali lubang mau tanam tiang. Waktu orang gali lubang tanam tiang, saudara, kalau tiang panjangnya 10 meter, lubangnya hanya 1 meter, tiangnya kuat? Kalau tiang itu 10 meter, dalamnya lubang 9 meter, kuat? Kemarin kita merayakan Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 bilang begini. Oleh karena Pentakosta dan orang merayakan itu hari panen, mereka mau pergi untuk bawa hulu hasil. Banyak orang ada di Yerusalem. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin. Seperti, itu berarti bukan angin, bunyinya. Maksud apa? Roh Kudus melatih ini murid-murid untuk punya kepekaan dulu dalam mendengar. Dengar baik-baik. Zaman yang berubah ini membuat berita-berita tidak benar itu peredarannya lebih besar daripada berita-berita baik. Pakai telinga yang diberkati itu untuk dengar baik-baik. Kita pakai contoh. Ada yang bawa pena kah? 2 orang lah yang ada bawa pena dengan, oke, boleh dengan kertas. Ya, itu boleh. Ada juga yang bawa, boleh pakai ini, gambar di sini. Mama gambar sah. Oke, dengar perintah. Kita yang lain mau coba ikut tidak apa-apa ya. Tapi saya ingin menjelaskan supaya kita tahu betul kita mau kemana ini. Sekarang mulai. Ikuti perintah saya. Gambar kepala. Tidak harus bagus ya, gambar saja. Oke. Gambar mata. Gambar hidung. Gambar mulut. Gambar telinga. Gambar badan. Badan. Gambar kaki. Gambar kaki. Sudah? Gambar ekor. Oke. Nanti perintahnya cukup saya di situ. Perintah banyak, tapi sekarang kita ambil. Permisi, Bapak terima kasih Bapak bantu. Oke. 2 orang ini mendengar perintah yang sama dari saya, betul? Saudara lihat hasilnya sama? Saudara lihat hasilnya sama? Jadi apa yang ingin saya katakan di sini? Zaman sekarang ini semua orang berkhotbah, semua orang menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah yang Pak Pendeta sampaikan itu seperti yang memang Tuhan perintahkan? Belum tentu. Yang saya minta tadi saudara tolong gambar kucing. Tapi ketika saya bilang gambar kepala, mungkin saja di bapak dan ibu punya kepala, oh kepala manusia, mata manusia, terus seterusnya. Padahal yang perintah menginginkan menggambarkan kucing.
Jadi jemaat Tuhan sekalian supaya menjaga ini, latih duluan telinga yang mendengar yang baik. Amin. Saudara lihat tadi semua kita dengar perintah sama. Saya yakin kalau masing-masing kita gambar, masing-masing pun gambar itu beda-beda. Latih duluan ini. Jangan sampai interpretasi kita melebihi dari apa yang Tuhan maksudkan. Kita lagi sibuk untuk menyampaikan apa yang kita mau dan bukan yang Tuhan mau. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Berarti bukan api kan? Seperti nyala api. Setelah latih mereka punya telinga, sekarang mereka dilatih, mereka punya mata ini. Untuk melihat dengan benar dulu. Tadi malam saya berkhotbah, saya bilang begini. Ada satu tentara pulang perang. Dia ya kena foto, dia ada gendong ini keledai. Gendong. Singkat cerita, bukan saja kemenangan perang, tapi waktu sampai di kota, sejumlah wartawan datang. Pak luar biasa sekali ya Pak tentara. Bukan saja menang perang, tapi Pak cinta binatang sekali. Dia biasa tidak cinta binatang. Kok Pak ini ada foto Pak gendong itu, ini keledai itu. Tidak, saya tidak cinta. Saya bahkan benci dia. Bencina gendong. Saya tidak suka. Lalu kenapa? Dia bilang, hei, perjalanan pulang melewati wilayah yang tadi kami itu direbut dari musuh punya. Kemungkinan besar orang sudah taruh ranjau banyak-banyak di situ. Kalau ini keledai bodok ini dia pinjak ambil itu satu ranjau kita mati semua. Jadi saya melakukan itu bukan karena cinta dia tapi supaya kita jangan mati saya. Jadi yang kelihatan itu harus kritis maksudnya. Amin. Baru ayat 3 bilang dan 4 bilang begini. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata. Amin. Tuhan cipta manusia punya berapa telinga? Berapa mata? Berapa mulut? 2. 2 telinga, 2 mata, 1 mulut. Ada banyak maksud. Salah satunya, lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada banyak orang di ini dunia ini yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi mulutnya 7. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara. Orang-orang yang biasa gosip itu, kalau di kampung kami itu, menarik. Dorang punya pembukaan gosip itu kalimat pengantarnya mantap. Kalau mereka sudah duduk sama-sama terus satu mulai bilang begini, maaf ini bukan kita mau omong orang. Kalau dia mulai kalimat pengantar bukan kita mau omong orang, kita hitung korban yang mana lagi hari itu. Jadi dengarlah dengan baik, lihatlah dengan baik, bicara. Amin kok? Aman sudah. Persekutuan yang mengandalkan Tuhan itu hanya persekutuan yang mengatakan bilang bukan saya tapi Tuhan. Bukan saya, tapi Tuhan. Persekutuan itu tidak harus seragam. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu kepengelolaan. Seragam itu satu baju putih semua baju putih. Satu batik semua batik. Itu seragam, bukan satu. Kesatuan itu bukan keterikatan. Saya memang dari kecil sudah di GPIB, bagaimana saya keluar lah biar sudah bagaimanapun saya di situ sudah. Itu terikat namanya. Coba ambil kucing dengan anjing punya ekor ikat dua-dua begini, aman. Kesatuan itu pengelolaan. Saya bicara kesatuan di mana-mana itu dikutip boleh banyak orang ketika saya bilang mengelola persekutuan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya kolak.
Waktu dia jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Timor, Ambon, Sulawesi, Sumatera, Jawa, mana semua tidak ada upaya saling menghilangkan. Kolak bisa berkumpul di satu tempat yang namanya Periuk atau Panci toh. Tidak mungkin kita mau makan kolak, nah kita makan ubi di sana, pindah kita makan pisang lagi di sana, pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir kita jangan ada yang lepas kontrol di sini, penguasaan diri bagus sudah jadi. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras, dan biarlah sukacita kita penuh malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman. Kami renungkan dalam seluruh keterbatasan kami, tapi kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu biarlah menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Diberkatilah semua kami yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji dan sembah padamu Tuhanku sepanjang hidup. Inilah yang